Hai, Sister Beradar. Selamat datang di channel R7, tempatnya ringkasan film untuk agan-agan yang kepo. Kali ini, Bang Jack bakal bahas film Korea berjudul The Piper, yang tayang pada tahun 2015 dan punya rating 6,4 di IMDb. Film ini menceritakan perjuangan seorang ayah bernama Kim Woo-ryong, yang membawa putranya, Yang Nam, pergi mencari dokter untuk menyembuhkan penyakit TBC yang diderita anaknya. Tanpa berlama-lama, langsung kita gas ke UN. Cerita dimulai saat sang ayah dan anak berjalan melewati hutan belantara. Malam tiba, dan mereka memutuskan menginap di sebuah bunker kosong yang sudah lama ditinggalkan. Hujan deras dan angin kencang tiba-tiba membuka jalan rahasia menuju sebuah desa misterius. Pagi harinya, mereka melanjutkan perjalanan lewat jalur itu. Tak lama, mereka melihat para penduduk desa sedang beraktivitas. Tapi anehnya, para penduduk seolah tak menyadari kehadiran mereka. Kepala desa segera membawa mereka masuk untuk dikenalkan ke warga. Di dalam rumah, sang ayah memperkenalkan diri sebagai Woo-ryong, seorang pemain musik suling. Ia bilang sedang mencari dokter untuk menyembuhkan penyakit anaknya, lalu menyerahkan secari kertas dari seorang tentara Amerika kepada kepala desa. Tulisannya, Kiss my ass, monkey. Artinya, cium bokongku, monyet. Hahaha, kocak banget. Tapi karena nggak bisa baca, mereka malah mengira kertas itu adalah alamat rumah sakit. Woo-ryong memohon agar diizinkan menginap 2 hari. Anaknya sudah terlalu lelah. Ia pun memberikan sebungkus rokok pada kepala desa. Melihat rokok itu, kepala desa setuju mereka boleh menginap. Saat hendak pergi, Yang Nam mencuri pandang dan mengambil pensil yang ada di ruangan itu. Malam pun tiba. Para warga berkumpul membahas sama tikus yang menjadi teror desa. Woo-ryong menawarkan bantuan, ia mengaku bisa mempengaruhi hewan dengan suara sulingnya. Ia pun menunjukkan keahliannya. Jangankan tikus desa, tikus di gedung dewan juga bisa dia taklukkan. Kepala desa akhirnya berjanji akan memberinya seekor sapi jika berhasil mengusir tikus-tikus itu. Tapi, sebenarnya kepala desa tidak menyukai Woo-ryong. Ia memperingatkan agar Woo-ryong tidak menceritakan soal perang kepada para penduduk. Keesokan harinya, Woo-ryong dan putranya mulai mengamati desa. Salah seorang warga bertanya apakah ia punya obat kuat. Sambil tertawa, Woo-ryong menjawab belum, tapi janji bakal buatkan. Woo-ryong lalu naik ke bukit untuk mempelajari arah angin. Sementara itu, Yang Nam bersama Mbak Misuk, melihat foto keluarga, dan berharap Misuk bisa jadi ibunya. Saat pulang, Woo-ryong yang membawa seekor tikus menyembunyikannya dalam baju, lalu menjemput anaknya. Rupanya, sang ayah mulai jatuh hati pada Misuk dan membantu memperbaiki atap rumahnya. Dari atap, ia melihat putra kepala desa memberi daging mentah pada gerombolan tikus. Malamnya, Woo-ryong yang penasaran bertanya kepada kepala desa. Dalam kondisi setengah mabuk, sang kepala desa mulai bercerita. Katanya, dulunya ada peristiwa yang bikin gerombolan tikus menyerang desa. Racun tak mempan. Tikus-tikus itu makin banyak. Mereka makan kucing dan mulai menyerang manusia. Untuk mengendalikan mereka, kepala desa dan putranya rutin memberi daging mentah. Keesokan hari, Woo-ryong dan anaknya menabur bubuk kuning dari bunker hingga ke desa. Namsu, penasaran, mencium bubuk putih dan langsung mual. Woo-ryong tertawa dan menjelaskan, bubuk itu campuran buah pohon asada, rumput 1000 penyakit, dan mint, baunya menyengat banget. Setelah bubuk tersebar di seluruh jalur, Woo-ryong menjelaskan rencananya. Bubuk putih akan dibakar untuk menghasilkan asap yang memaksa tikus keluar dari sarangnya.
Bubuk kuning, bau menyengat yang disukai tikus. Ini akan memancing mereka keluar dan mengikuti jalur ke bunker. Namun, asap putih itu juga bisa melumpuhkan manusia. Jadi warga diminta mengenakan masker. Dari atas bukit, Wuryong mulai menyalakan api, menabur bubuk putih. Asap pekat langsung menyelimuti desa. Kepala desa menyuruh Misuk untuk berakting seperti dukun, agar seolah ia ikut berperan dalam ritual. Tikus-tikus pun keluar dari rumah-rumah warga, berlarian mengikuti jalur bubuk kuning menuju bunker. Wuryong, walau pincang, bergegas menuju bunker. Ia terjatuh, tapi melihat Yang Nam sudah di sana menahan tikus agar tidak keluar jalur. Mereka bekerja sama, dan akhirnya seluruh gerombolan tikus terperangkap dalam bunker. Wuryong mendorong batu besar untuk menutupnya. Mereka kembali ke desa, disambut sorak-sorai warga. Tapi kepala desa dan anaknya jelas tak senang. Pesta diadakan. Wuryong dan anaknya menghibur warga dengan musik dan joget. Tapi saat Wuryong duduk di kursi kepala desa, warga tampak terkejut. Dentingan lonceng terdengar, warga langsung bubar pulang. Sebelum pergi, Wuryong memberikan hadiah untuk Misuk. Untuk pertama kalinya, warga desa tidur nyenyak. Tapi, kedekatan Wuryong dan Misuk bikin kepala desa cemburu. Malamnya, ia mendatangi rumah Misuk dan mengancamnya agar tidak pergi bersama Wuryong. Ia harus tetap berperan sebagai dukun desa. Sebagai peringatan, ia menginjak kaki Misuk. Dulu, ternyata kepala desa dan warga lainnya bukan penduduk asli. Mereka adalah pengungsi yang meminta perlindungan saat perang. Penduduk asli, penderita penyakit kulit, awalnya menolak mereka. Tapi kepala desa muda kala itu, Daehe, mencubit bayi agar menangis. Tangis bayi itu membuat warga asli luluh. Mereka diizinkan tinggal. Namun diam-diam, para pengungsi merebut desa. Mereka mengurung warga asli di gua gelap. Saat gua dibuka bertahun kemudian, mayat-mayat berserakan dimakan tikus. Hanya penyihir yang masih hidup. Dengan tatapan menyeramkan, ia bersumpah akan membunuh semua pengkhianat. Ia berkata, pada malam tanpa bintang akan datang hari paling memilukan. Dalam satu hari, kalian semua akan mati. Kepala desa yang marah membakar penyihir itu hidup-hidup. Tapi sejak saat itulah, hama tikus muncul.